subscribe YouTube kami, kanal JAP. Bisa hubungi telepon atau WhatsApp ke nomor 082 242 100057. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita ada di lokasi pembangunan kos-kosan. Jadi ini berdiri di atas tanah seluas 120 meter persegi kurang lebih, dengan luas bangunan kira-kira 300 meter persegi. Ya, bangunan kosan ini berada di jalan gang ya, jalan kecil. Lebarnya hanya 3 meter kurang lebih jalannya. Jadi bangunan ini hanya mundur sekitar setengah meter dari jalan. Jadi ini melanggar sempadan jalan. Nah, kalau kita bisa lihat semua bangunan di sini kos-kosan semua. Kos-kosan juga, jadi semuanya bangunnya mepet maju di depan semua, memanfaatkan tanah. Karena kecil kemungkinan juga untuk diperlebar jalannya. Bagaimana detail rinci dari pembangunan kos eksklusif ini? Cekidot. Jadi kalau teman-teman bisa lihat setup dari bangunan kostel ini, lantai 1, ini area parkir, di mana parkirnya hanya menampung motor. Jadi total kamar dari bangunan ini sekitar 10 kamar. Untuk garasinya disetting bisa menampung 15 sampai 18 motor. Dengan lantai 1 terdiri dari 3 kamar dan lantai 2 terdiri dari 7 kamar. Kemudian bangunan ini juga disiapkan untuk siap 3 lantai. Jadi kalau kita bisa lihat lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya, tapi di setting bertahap. Jadi nanti klien bisa meneruskan sampai ke lantai 3. Untuk permainan fasadnya sendiri, fasadnya lagi-lagi kita mainin bata expose. Bisa lihat bata expose dan permainan roster. Karena muka bangunannya cenderung kubikal atau kotak, kita sedikit memainkan tali air dengan kanopi-kanopi kecil yang harapannya nanti bisa menjurai tanaman-tanaman gantung seperti Lee Kuan Yew. Lalu agar tidak terlihat terlalu kaku, kita beri permainan roster yang berfungsi sebagai sirkulasi juga. Ini untuk area tangga nantinya. Bagaimana detail dalamnya? Check it out. Nah, kita coba masuk. Al, sendiri kita masuk ke area garasi. Jadi area garasi ini experience pertama yang kita terima adalah akses tangga naik di sebelah kiri, kemudian ruang komunal dan beberapa kamar. Nah, kita coba naik ke lantai 2. Ini roster yang dari sisi depan tadi. Jadi di area tangga itu sirkulasi udara dan cahayanya optimal. Ini masih berantakan ya. Kita naik ke lantai 2, langsung masuk ke area selasar, di mana terdiri dari kamar-kamar. Setiap kamar memiliki jendela bukaan, dan ada beberapa kamar yang memiliki balkon kecil. Ini balkon kecil yang berfungsi sebagai ruang jemur dan lain-lain. Kamar mandinya ukuran 1,5 x 1,5 dengan ukuran kamar 3 x 3. Ini seperti ini. Ini area kamarnya. Kemudian kamar mandi. Ini untuk posisi di lantai 2. Kemudian jika kita naik ke lantai 3, sebelum kita naik ke lantai 3, kita bahas dulu soal meteran-meteran dan saklarnya. Jadi MCB ini semua disetting outbound. Nanti di sampingnya ada meteran, di mana meteran itu berfungsi menghandle listrik di setiap kamar. Jadi setiap kamar nanti listriknya sendiri-sendiri.
Nah, jadi setiap kamar listriknya sendiri-sendiri di depan masing-masing kamar. Gitu. Nah, ini kita naik ke lantai 3. Permisi ya Pak D. Lantai 3 rencana layoutnya kurang lebih sama seperti di lantai 2 tadi. Jadi kosan ini berpotensi bisa, jika dioptimalkan, bisa sampai 14 kamar. Dan lantai 3 saat ini masih berfungsi sebagai dak saja. Ini besi-besinya kita biarin dulu. Siapa tahu nanti kliennya memutuskan untuk meneruskan lantai 3. Area tangga aksesnya ke lantai 3 sudah siap. Nah, kalau kita lihat dari dak lantai 3 menuju dak balkon tadi, posisinya ada di sini. Jadi semua sirkulasi udara, cahaya semua optimal. Insya Allah kos-kosannya sehat secara sirkulasi. Ngos-ngosan. Nah, kemudian di setiap dinding eksterior atau dinding fasad, baik fasad depan maupun kanan kiri, lagi-lagi kita mainin tali air. Tujuannya sama, agar tidak terlalu kaku. Jadi ada tali air yang menggunakan siku aluminium seperti ini. Ini masih belum rapi. Terus tujuannya adalah meminimalisir tampak gelombang. Nanti kita lihat dinding ini dari kejauhan sana ya. Jadi teman-teman pasti sering menemukan kendala finishing atau hasil akhir pada dinding cat itu bergelombang. Salah satu cara meredius atau mengurangi potensi itu adalah dengan memberi variasi tali air seperti ini. Satu. Cara kedua dengan memainkan cat tekstur atau kamprot. Itu bisa meredius finishing eksterior yang gelombang. Karena selama acian itu dilakukan manual, sulit sekali mencapai sempurna. Jadi kita memakai alternatif atau inovatif solusi arsitektur dengan cara kamprot atau permainan tali air seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat kan sangat minim sekali gelombangnya. Jadi terlihat rapi dan lurus. Jadi nggak cuman itu, di sisi tangga ini juga ada void kecil, kurang lebih setengah meter kali 2,2an, setengah meter kali 2,2an, yang bertujuan menjadi sirkulasi. Jadi ini full roster. Ini nanti sirkulasi. Jadi tangga ini nanti pencahayaannya dan sirkulasi udaranya optimal. Harapannya agar bangunan ini bisa efisiensi dan hemat secara daya, secara penggunaan kelistrikan. Nggak perlu harus nyalain lampu terus-menerus. Karena di area selasar ini minim bukaan. Nah, jadi harapannya agar hemat di pemakaian listrik. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ini yang saya maksud, dinding acian yang kurang optimal atau keriting ya. Jadi ini bisa lihat. Ini. Nah, hal-hal seperti ini bisa diredius dengan cara diplamir atau diaci ulang. Nah, untuk di eksterior seperti ini masih ada keriting-keritingnya. Nah, yang tadi di dinding luar itu yang saya maksud adalah ini. Nah, itu tadi yang tali-tali air, kita zoom ya. Nah, ini jadi dindingnya tidak tampak, biasa aja, nggak kaku. Nah, jadi penggunaan tali air ini membuat kesan lebih estetik. Juga dapat meredius gelombang-gelombang pada dinding. Karena bagian luar ini paling akan mudah terekspos jika ada yang gelombang atau keriting. Karena dia langsung terpapar cahaya matahari. Nah, salah satu cara lagi untuk menghindari
keriting-keritingnya dinding adalah pemakaian cladding atau pelapis dinding seperti bata tempel ini. Jadi bata tempel ini juga salah satu alternatif cara dalam mengoptimasi penampilan depan atau fasadnya. Gitu teman-teman. Jadi biar estetik, dinding ini, kolom-koloman variasi ini tidak langsung nempel dengan bata, tapi kita mainkan tali air di sini. Jadi kalau kita lihat seakan-akan tidak langsung terkoneksi dia. Ada jeda di situ. Gitu teman-teman. Sekian dulu pembahasan kos-kosan eksklusif kali ini. Jadi kalau teman-teman bertanya kira-kira berapa yang bisa didapatkan pemasukan dari kos-kosan yang sedang dibangun ini, sekarang dia memiliki 10 kamar. Jika per kamarnya 1,8 sampai 2 juta, estimasi income-nya kemungkinan di 18 sampai 20 juta jika 10 kamar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton, dan like dan subscribe, komen, mau komen negatif juga nggak apa-apa, terserah aja. Karena kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum.